Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua. Hari ini sekitar pukul 5.30 pagi, kita bersama tim Injring akan melakukan perjalanan keluar kota. Tidak jauh sih, hanya lebih kurang 3,5 jam perjalanan dari kota Poten. Tepatnya kita akan ke sebuah pulau yang berada di lepas pantai barat, Kalimantan Barat, yaitu Pulau Lemukuta. Oke, ikuti perjalanannya. Seperti biasa kita melewati jembatan Sungai Kapuas 1 dan nanti yang kita juga akan melewati jembatan Sungai Landak. Nah, ini sekarang kita melewati Tugu Katulistiwa yang merupakan salah satu ikon kota Pontianak. Dan sekitar 1,5 jam perjalanan, sekitar jam 7 pagi, kami pun sampai di kota Mempawah. Dan istirahat sejenak sambil mengisi kampung tengah dulu ya. Setelah setengah jam, kami pun melanjutkan perjalanan. Ini daerah Sangkubang, masih wilayah Kabupaten Mempawah. Di sebelah kanan kita ada pondok pesantren yang cukup besar, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Sangkubang. Tidak beberapa lama juga kita melewati pelabuhan Kijing atau Trimela Kijing, yang saat ini merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan, yang diresmikan pembangunannya oleh Bapak Presiden. Lalu kalau tidak salah, mempunyai luas area hingga 3.000 hektar, dan pembangunannya pun masih terus berlangsung hingga saat ini. Pagi ini cuaca sangat baik dan lalu lintas tidak terlalu ramai, jadi kita bisa cukup menikmati perjalanan ini. Sekitar setengah jam dari Mempawah, kita melewati pertigaan Pantai Gosong. Nah, setelah pertigaan ini, maka pelabuhan Teluk Suwa tidak akan jauh lagi, mungkin sekitar 15 menitan perjalanan. Dan akhirnya pun kita sampai juga di pelabuhan Teluk Suwa. Pertigaannya memang tidak terlalu terlihat dan tidak ada petunjuk, hanya ada gapura warna biru dan ikon baterai ABC. Jadi kita langsung saja menuju tempat penitipan motor dan mobil. Oh iya, untuk motor semalam dikenakan tarif Rp15.000 dan untuk mobil sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000. Berhubung sudah pukul 8.30 pagi, kita langsung saja menuju ke kapal yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat penitipan motor. Sesampainya di pelabuhan kita langsung masuk ke kapal, berhubung kita hanya sedikit. Jadi langsung aja masuk ke kapal, tidak ada booking-bookingan seperti naik angkot aja. Dan benar tidak berapa lama kapal kita pun langsung berangkat. Jadi kalau mau ke Pulau Lemukutan sampai ke Pelabuhan Teluk Suwa ini jangan sampai telat ya. Usahakan paling telat sampai jam 9 pagi. Takutnya kapal sudah pada berangkat. Nah, sekarang kita sudah sampai di dekat Pulau Penata Kecil, yang berarti sudah menempuh setengah perjalanan. Akhirnya dermaga Lemukutan sudah di depan mata. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah merapat dan sampai di Lemukutan dengan selamat. Dan jangan lupa bayar ongkos kapalnya ya. Satu orang 30.000, tapi kalau kalian sudah kenal atau akrab dengan orang kapalnya, itu bisa lebih murah lagi. Oh iya, ini dermaga di Pulau Lemukutan. Sebenarnya ada 3 dan yang terbesar ada di antara Teluk Melanau dan Teluk Cina. Nah, sekarang kita turun. Dan dermaga satunya lagi ada di Teluk Melanau. Setelah dari dermaga besar, kapal akan menuju dermaga yang ada di Teluk Cina. Jadi lihat-lihat ya, kira-kira penginapan kita adanya di dekat dermaga yang mana? Jangan turun di dermaga besar kalau penginapan kita ada di Teluk Cina. Nah, kita turun di dermaga besar karena rencananya hari pertama kita akan survei lokasi camping yang ada di pantai barat Pulau Lemukutan. Melewati gapura, jangan lupa ada retribusi yang harus kita bayar untuk para pelancong.
cukup 5.000 saja per orang. Dan jangan khawatir, itu masuk ke kas desanya, jadi tiket masuknya diminta ya. Setelah melewati gapura dermaga besar, kita belok ke kiri untuk menuju pantai barat Pulau Lemukutan. Kalau ke kanan menuju Teluk Cina dan ujung utara Pulau Lemukutan. Sekitar 10 menit perjalanan, kita ketemu dengan simpang 4. Nah, kalau ke kanan menuju pantai barat, lurus menuju Karang Timur dan ujung selatan Pulau Lemputan, di mana ada peternakan mutiara yaitu di Teluk Palembang, dan ke kiri menuju dermaga Teluk Melanau. Sebelum lanjut, kita makan siang dulu. Harga makanan di sini sedikit lebih mahal, wajar ya. Bensin eceran aja di sini Rp14.000 per liter. Kita makan ayam geprek Rp20.000 per orang. Tapi harga gorengan masih Rp1.000. Nah, di depan masjid ini bisa kita jadikan lokasi camping. Pantainya berpasir dan cukup landai. Jadi, kalau ingin membuka tenda di sini, boleh-boleh saja. Tinggal minta izin ke rumah yang ada di samping masjid ini. Kalau tidak salah, per orangnya dikenakan biaya Rp30.000 per orang. Tapi bisa nego, di mana kita bisa menggunakan toilet yang ada di rumah tersebut dan air bersih. Akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan ke pantai barat, Pulau Lemputan, yang jalannya sedikit menanjak dan kembali menurun menuju arah pantai. Di samping kanan kita ada warehouse-nya PLN, di mana listrik baru menyala jam 5 sore hingga jam 6 pagi keesokan harinya. Menuju pantai baratnya dapat kita tempuh dengan berjalan kaki dari dermaga utama Pulau Lemukutan lebih kurang hanya 15 menit. Sedangkan kalau kita berada di Teluk Melanau, menuju pantai baratnya hanya sekitar 5 menitan saja berjalan kaki. Sangatlah dekat karena hanya berjarak 300 meteran. Seperti biasa, emergency shelter kita adalah masjid. Sebelum kita lanjut cari lokasi camping, kita nyantai dulu ya. Itu yang penting aku bawa tuh HP, mod, baju tuh bebas. Karena letak harga itu di sini bang. Ya, kalau di sini. Langsung dong dari sendok ya. Tadi dibilangnya gimana? Iya, masukkan puding susu ke dalam diaduk lah, lalu tambahkan 500 ml air. Langsung tuang ya bang. Oh, iyalah. Suruh masuk. Udah semua kan? Punya tawar kan ada 500 ml. Punya tawar. Enggak gula lah. Enggak kok. Itu ya jadi ini sendok. Itu sendok ini, ini aman. Ngambil apa nih? Ambil apa tadi air? Air. Oh ngambil air apa ya? Apa nanti? Hah? Ini air mineral. Setelah kita susuri pantai barat, Pulau Lemputan ini ternyata pantainya berbatu.
Dan inilah penampakan pantai barat Pulau Lemukutan. Ternyata belum ada tempat yang layak untuk lokasi camping di pantai barat ini. Akhirnya kita putuskan untuk bermalam di emergency shelter kita, yaitu masjid. Sore hari kita coba untuk snorkeling kecil-kecilan, sayang airnya sedikit keruh, tapi beberapa animal laut bisa kita temukan. Jangan dipegang ya, apalagi diinjak. Jangan, cukup lihat saja agar pertumbuhannya tidak terganggu. Nah, kalau ini binatang apa ya? Yang tahu, tolong komen di bawah ya. Sore itu ada kejadian yang kurang mengenakan, yaitu HP teman kita ikut nyemplung ke laut. Karena angin begitu kuat, maka dia menumbangkan tripod yang ada HP-nya. Jadi deh, si HP ikut snorkeling. Pelajaran buat kita. Nah, walaupun di sini susah mendapatkan lokasi camping, tetapi untuk sore harinya pantai barat Lemukutan ini sangatlah indah. Karena kita bisa mendapatkan sunset yang epic. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan sunset yang indah, datanglah sore hari ke pantai baratnya. Begitulah hari pertama kita di Pulau Lemukutan, dan terima kasih banyak untuk jamaah Masjid Lemukutan yang mau menerima dan menjamu kita hari ini. Nah, untuk hari berikutnya kita akan eksplor pantai timur ya, untuk cari lokasi camping. Tapi saya buatkan di part 2 yang linknya nanti ada di bawah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kuning. Tambah bengit. Tambah bengit. Bismillahirrahmanirrahim. 45 orang. Gimana? Gue lagi cuci tangan dia.